Kalau hak saya liburan terlanggar karena suruh kerja sama atasan ini bisa lapor nggak? Nah, itu bisa itu karena itu termasuk hak normatif kan. Hak rekreasi bagi seorang buruh itu termasuk hak normatif dan diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga di Undang-Undang Dasar ya. Gitu. Jadi monggo kalau mau liburan kan gitu. Tapi ya ngomong liburan sekarang kok denger-denger ya kebangetan ya. Masa Borobudur ditarik 750.000 itu buset aku ya mampu sih. 750.000. Iya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya dan kami bertiga sekarang ini di channel Joni Lianto. Salam inklusi. Ada Andi dan Cak Wawa. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik mas, kabar. Ini untuk kesekian kali saya juga masuk di podcast sama lagi. Semoga tidak bosan ya. Nggak bosan, karena di sini selalu dikasih kopi. Cak, Iya. gimana kapan datang ini? Jauh-jauh. Datang kapan ya? Tadi siang jam 1 lah ya. Dari mana aja ya? Saya ini kayak apa namanya biksu Tong Sancong itu loh yang keliling mencari kitab suci sebenarnya. Ke barat. Iya, ke barat ini. Jadi kemarin dari timur sekarang ke barat untuk mencari kitab suci. Cuman nggak ditemani kerasakti sama ini Patkai ini ya. Sendirian ini biksunya ini. Oh itu anu ya, Sun Gokong. Iya, Sun Gokong. Iya. Itu. Cuman nggak bawa tongkat ya? Nggak bawa tongkat. Tongkatnya saya lipat karena kebetulan bisa dilipat sampai kecil ya, gitu. Tongkat pendek, Panjang. Kalau tongkat pendek kayak tongkat Ali dong. Enggak, itu tongkat yang ya kebetulan saya juga punya kantong Doraemon jadi di belakang tinggal masukkan udah gitu. Itu alasan saya juga mas ikut podcast di sini karena ada Cak Wawa itu tadi. Oh, jadi tergoda saya terharu. Satu kehormatan lah kan, gitu. Bisa Gitu satu ya. podcast bareng sama Cak Wawa kan. wah iya dong. Kita ini terharu loh. Lah gimana? Jauh-jauh dari Malang mau ke Jakarta mampir ke sini cuma untuk digarapi. Udah gitu dari stasiun ke rumah hampir ke jalan. Oh itu perjuangan sangat luar biasa itu. Iya. Nah, ini by the way ya teman-teman yang baru menonton sekarang, Cak Wawa ini dulu sudah pernah juga ada di podcast ini ya. Betul. Yang dia. Ada 2 konten mas. Ada 2 konten ya. Ya mudah-mudahan nggak bosan ya dengan konten yang ketiga ini. Ada 2 konten tentang Cak Wawa ya itu lebih ke soal pengalaman perjalanan Cak Wawa ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa nonton 2 video itu pengalaman kalau menurut saya sendiri pengalaman paling luar biasa ya. Luar biasa dalam artian banyak momentum-momentum yang sampai saat ini mungkin membentuk Cak Wawa gitu ya. Saya melihat seperti itu. Membentuk sampai bentuk seperti ini. Iya. Bentuknya tidak beraturan. Kalau ketemu orang-orang yang aktif di kebencanaan katanya bentuknya ada tsunami di situ, ada gempa bumi, ada gunung letusan susah kalau makanya tidak beraturan itu. Cerita yang menarik yang konten kemarin itu Cak itu soal Cak Wawa dikejar-kejar sama Intel. Itu sih saya suka. Seru gitu ngikutinnya. Dan ini perlu diketahui oleh Cak Wawa juga. Jadi konten Cak Wawa itu dapat views paling banyak. Dikeplas. Jadi langsung aja teman-teman yang penasaran sama kontennya Cak Wawa itu langsung aja. Nanti ada giveaway. Kalau ada yang komen giveaway dari Cak Wawa ya. Gitu ya. Komentator terseru dapat kaos ini loh. Ya, iya. ini Benar. keren kaosnya nih. Ya. Komen terseru ya mas. Komen terseru. Yang paling seru dapat kaos ini. Apa Dapat ini kaos. Tulisannya nih? Speak up your right. Speak up your rights. Nanti kalau banyak yang pingin, kita bisa bikin lagi. Benar. Tapi nggak gratis ya. Iya. Stok yang kemarin habis kan mas. Iya, makanya nanti kita bisa bikin lagi. Benar. Terus dari saya apa ya? Kayaknya sih Tumblr itu. Iya benar. Kalian kenalin produknya yang disabilitas juga apa aja. Betul. Tumblr LBH Disabilitas. Di situ ada tagline-nya. Keadilan untuk disabilitas adalah keadilan untuk semua orang. Wah.
Catat teman-teman, Cak Wawa janji ya. Iya. Tumbler, berarti ada tumbler, ada kaos. Ayo. Kaos luar biasa sih itu udah. Ya, oh. Udah. Tapi ngomong-ngomong tadi loh, ngomong-ngomong soal Intel tadi. Saya tuh mikir, kalau saya misalnya jadi Intel, ya toh, terus ditugasi sama komandan saya, tolong kamu cari yang namanya Hari Kurniawan, tinggal di Lumajang. Gitu. Dia begini. Dia seorang aktivis lingkungan, dia banyak menggerakkan masyarakat untuk menolak tambang gitu kan. Terus saya datang ke sana. Begitu saya sampai di rumahnya terus ketemu, lah kok orangnya kayak gini. Apa yang harus perlu kecil, iya, udah kecil ya kan. Bentuknya tidak beraturan lagi kan. Tapi Cak, enggak, maksud saya itu saya mau tanya, ada nggak yang kira-kira terus kayak gitu ya mikirnya? Iya, barangkali ada ya, karena memang banyak teman-teman polisi itu yang nggak percaya kalau saya advokat, gitu kan. Bahkan dulu pernah kejadian di Malang itu, babinsanya sampai nggak percaya, akhirnya saya tunjukin kartu advokat saya dan hampir saya lempar ke mukanya dia itu karena saya nggak percaya, dipikir saya ini LSM gadungan yang kemudian hanya cari duit untuk meras perusahaan atau apa gitu. Iya. Termasuk mungkin mikir itu ya, ini difabel kayak gini kok mosok ya benar-benar bisa mengorganisir gitu. Mungkin underestimate gitu loh. Iya, udah underestimate di awal ya. Karena kan selama ini difabel dianggap kelompok yang terpinggirkan dan nggak mampu melakukan apapun kan, sehingga program-program yang diberikan charity kepada teman-teman difabel kan gitu. Iya. Tapi tadi perjalanan ke sini aman kan? Wah, aman, tenang aja, aman. Karena konsepnya Sunggokong banyak siluman di jalan. Saya kan tadi jadi ninja, jadinya berangkat tengah malam jam 2 gitu kan ke stasiun Kota Baru Malang menuju Surabaya gitu kan biar aman gitu kan. Gitu. Baru dari Surabaya ke sini aman kok. Tadi saya udah pakai telik sandi juga. Gitu kan. Wah, jadi saya melihat nggak ada apa-apa. Oke, siap gitu. Perjalanan clear. Benar. Nggak mau nyanyi apa ini kalau bawa gitar ini? Mau nyanyi apa ini? Loh, ini saya tadinya rencananya mau ngasih lagu untuk menyambut kedatangan Cak Wawa. Oh gitu, tapi kan hanya aksesoris. Kayaknya kok nggak relevan gitu dengan obrolan kita. Sebagai aksesoris aja lah. Iya. Ayo. Saya pengen dengar kabar ini dari Cak Wawa dan dengar kabar juga dari teman-teman kalau Cak Wawa itu lagi sedang berusaha gitu, untuk apa istilahnya mencalonkan di Komnas HAM nih, Cak. Nah, apakah perjalanan ini bagian dari itu atau gimana nih? Kira-kira udah ngopi di mana aja, udah jalan-jalan kemana aja untuk persiapan ini, Cak? Kalau ngopi itu udah nggak kehitung ya kopinya di mana aja. Kalau perjalanannya ini kan sebenarnya kemarin tuh memang saya coba mendengarkan aspirasi dari teman-teman di bawah gitu kan. Misalnya perjalanan ke Nganjuk, bagaimana kemudian problem-problem pemenuhan hak difabel di Nganjuk, perjalanan ke Kediri, bagaimana teman-teman di kelompok rentan yang lainnya mendapatkan pemenuhan haknya gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, ini balik lagi ke barat untuk menyempurnakan mencari kitab suci tadi agar persoalan-persoalan yang saya kumpulkan ini bisa jadi satu kitab nanti dan masuk di dalam kitab suci yang saya cari nanti itu gitu. Nyalon apa tadi? Nyalon bukan calon ini ya, bukan calon yang buat ini gitu kan, bukan. Nanti atau potong rambut itu nanti potong rambut besok pasti potong rambut sebelum ini. Nyalon sebagai anggota komisioner Komnas HAM. Alhamdulillahnya dari 1.500-an orang, nah saya lolos di tahap pertama dengan 97 orang yang lainnya, kemudian di administrasi lolos dan masuk ke tahapan tes tulis objektif dan penulisan makalah saya lolos lagi. Lolos juga. Sekarang masuk 50 besar ini. Jadi ini 50 ini sekarang. 50, ya, saya urutan ke-20. Gitu. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Cak, banyak yang belum tahu loh. Komnas HAM itu apa? Komnas HAM itu sebuah lembaga yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia kan gitu. Jadi
kewenangan Komnas HAM itu salah satunya dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang merasa haknya dilanggar bisa laporan ke Komnas HAM ya. Untuk secara umum ya, walaupun kemudian di kelompok disabilitas sendiri ada yang namanya KND, Komisi Nasional Disabilitas. Tapi kalau kita laporan di KND dan Komnas HAM juga nggak apa-apa. Kita bisa berkolaborasi nantinya kan gitu antara KND dan Komnas HAM kan gitu. Itu. Kalau hak saya liburan terlanggar karena suruh kerja sama sendiri bisa lapor nggak? Nah, itu bisa itu karena itu termasuk hak normatif kan. Hak rekreasi bagi seorang buruh itu termasuk hak normatif dan diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga di Undang-Undang Dasar ya. Gitu. Jadi monggo kalau mau liburan kan gitu. Tapi ya ngomong liburan sekarang kok denger-denger ya kebangetan ya. Masa Borobudur ditarik 750.000 itu buset aku ya mampu sih. 750.000. Iya. Itu yang katanya keputusannya Pak Luhut tadi malam ya. Itu. Jadi padahal itu di situasi kita dari sisi ekonomi itu lagi mau beranjak ke setelah pandemi ya. Iya. Kayak gitu sih. Orang butuh rekreasi setelah 2 tahun di rumah gitu kan. Tapi pas mau rekreasi dibanderol harga dengan segitu itu kan mikir ulang gitu jadinya. Lah iya. Nah ya udah buat beli beras aja. Padahal karena pandemi ya, orang-orang itu kan banyak yang mengalami gangguan mental itu kan, gangguan kejiwaan sehingga butuh healing lah. Ketika mau healing tambah stres lagi 750.000. Wih, buset, gimana bisa mau menikmati keindahan alam ataupun keindahan peninggalan masa lalu gitu kalau segitu gitu. Masa mau kayak gitu aja harus bayar mahal kan, Cak? Iya. Itu cintai budaya sendiri itu. Itu termasuk hak juga ya sebetulnya. Termasuk hak juga. Bisa menikmati wisata gitu ya. Termasuk rekreasi kan itu. Gitu. Rekreasi, ya. Benar-benar. Tapi mungkin Pak Luhut juga ada pertimbangan tuh. Ngurus batu batanya kan buat perbaikan dan lain sebagainya kan mahal tuh. Oh iya. Tapi nggak segitunya kali kan itu. Masa barangkali ada batu bata yang lecet itu kan sekali benerin mahal. Bentar. Saya lagi mikir batu bata yang lecet gimana gitu ya. Kok kayak kulit itu bisa lecet itu. Batu bata lecet. Aduh. Ini batu bata di Borobudurnya gitu maksudnya untuk pemeliharaan dan sebagainya. Padahal Borobudur masuk 10 keajaiban dunia kan. Nah kalau 10 keajaiban dunia ditarik segitu ya siapa yang mau lihat keajaiban dunia kalau kayak gitu. Tapi yang bikin saya heran tuh gini, kenapa keputusan itu muncul di Pak Luhut bukan di Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata ya. Nah itulah karena kan Pak LBP itu kan Lord of the Lord kan gitu. Core of the core kan. Iya. Intinya inti kan gitu. Menteri segala urusan pokoknya gitu. Iya. Tapi gini, saya itu cuma ngitung-ngitung aja. Apa jenenge UMR di Jogja, di mana Magelang, di Semarang, sekitar itu kan sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Lah UMR-nya segitu terus misalnya saya buruh pabrik pingin nganterin anak saya ke Borobudur gitu, terus sama istri saya sama anak saya lah. Satu orang 750.000 UMR habis untuk beli tiket tok. Enggak bisa beli es nanti di sana. Belum bensin. Itu. Jajan anak. Buat yang anaknya 7 lagi. Nah, efeknya juga akan berkurang penghasilan masyarakat sana kan yang dari bidang pariwisata. Itu kan harus dipikirkan juga. Ini kan nggak tahu ini kebijakan yang bagi saya sih lucu ya. Hanya ada di Indonesia kebijakan-kebijakan kayak gini. Ini kayaknya maunya dapat untung besar tapi malah buntung tuh nanti. Iya. Benar. Banyak pokoknya selama pandemi ini kebijakan-kebijakan yang bisa bikin kita ketawa gitu. Di satu sisi ya stres kita tuh kayak dibayar dengan kebijakan-kebijakan yang lucu tuh, Pak. Menghibur ya. Iya, menghibur. Walaupun kadang-kadang menjengkelkan itu kan kasus minyak goreng misalnya. Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia. Nah, minyak goreng aja sampai langka itu. Iya. Nah, itu kan, wih, kok lucu gitu loh. Ini ada apa sebenarnya kan itu. Nah, ternyata kan memang dikorupsi. Nah, itu memang budaya Indonesia dan memang korupsi itu kan kejahatan HAM terbesar ya.
kalau dilihat ditinjau dari kacamata HAM. Makanya ini harus diberantas dari ke-akar-akarnya kan gitu. Itu. Iya, Cak, pas kemarin kelangkaan minyak goreng itu saya yang kepayahan, Cak. Saya tuh disuruh cari minyak goreng sama istri ke 10 tempat ada kali, Cak, dan nggak ada. Ada satu tempat tapi harganya itu wah nggak cukup di kantong. Jadi sekarang itu minyak goreng mengalahkan Tupperware ya. Kalau dulu Tupperware hilang, istri udah marah-marah suruh nyamperin. Sekarang Karena minyak goreng. pulang nggak bawa minyak goreng itu. Jangan harap dibukakan lawang. Paling disuruh tidur di luar, dikasih tikar, dikasih selimut, suruh tidur di pojokan teras gitu kan. Itu lebih bahaya. Makan gitu. Berarti beruntung yang nggak punya istri ya, Cak? Iya dong. Beruntung ini kayak saya ini kan. Nggak pernah mikir itu, paling mikirnya kok makanan jadi mahal ya gara-gara minyak goreng kan gitu. Itu benar. Nah, tapi balik lagi ke tadi, Cak, Komnas HAM tadi. Berarti kan yang namanya korupsi, yang namanya barang-barang publik yang jadi mahal itu bisa masuk kategori pelanggaran HAM ya? Iya, bisa masuk karena kan kalau dilihat dari sisi kacamata HAM itu kan ada tindakan pelanggaran HAM itu ada dua ya, pengabaian atau omission ataupun kemudian atas perintah. Nah, yang itu by commission. Nah, kalau lihat dari situ dua-duanya jalan nih, karena ada perintah kenaikan harga minyak misalnya. Tapi kan bukan dilakukan oleh presiden, tapi oleh bawahannya misalnya, kan kayak gitu. Berarti kan ini ada kartel di situ. Nah, ini juga kemudian sebagai pemerintah pusat juga melakukan pengabaian ketika ngomong ayo ditekan, tapi penekanan terhadap kenaikan minyak goreng juga nggak dilakukan dengan sungguh-sungguh kan gitu. Sehingga ada pengabaian dan kita lihat sekarang tambah yang miskin tambah miskin, yang kaya jadi miskin kan gitu sekarang kondisinya dengan kondisi minyak goreng yang langka itu dan mahal. Itu kemarin cukup lama kan, Cak? Oh iya. Itu ya, kelangkaan itu ya. Sampai bapak-bapak memang harus antri menggantikan ibu-ibu ke supermarket kan. Lucu ketika bapak-bapak kemudian berubah, tidak bekerja tapi berubah untuk mencari minyak goreng gitu kan. Kayak gitu. Nah, saya itu sampai ada cerita, teman saya itu anggota DPR sama suaminya belanja itu hanya untuk belanja minyak goreng itu tadi. Nah, malangnya itu pas suaminya manggil dia itu dia jadi ketahuan kalau dia anggota DPR. Jadi nggak jadi belanja, malah jadi foto-foto di toko. Jadi ada kegiatan lain. Tapi ironis ya, anggota DPR nyari minyak itu ironis banget di negeri kita. Ya karena itu kan sangat berhubung ya. Minyak goreng itu kan suatu hal yang sangat sederhana dan itu dirasakan oleh semua orang itu loh, Cak. Terutama untuk di rumah kan, keluarga gitu. Mungkin dia sebenarnya dapat juga, udah ada jatahnya aman, sidak gitu. Iya benar, mau sidak ya, pencitraan lah istilahnya, ikut antri gitu kan. Tapi Cak, ini ngomong-ngomong, sampean ini kan sudah super sibuk ya dengan sebagai pengacara, kemudian direktur di LBH Disabilitas, ada banyak mendampingi teman-teman di akar rumput di masyarakat yang jadi korban tambang dan seterusnya. Terus daftar Komnas HAM. Saya penasaran, Cak. Ada udang apa di balik batu? Ada udang di balik rempeyek ya. Saya mendaftar Komnas HAM itu. Pertama, saya punya visi misi ya. Yang pertama adalah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat sipil, terutama kelompok rentan termasuk kelompok disabilitas, yang mana nantinya ini untuk menuju Indonesia inklusif disabilitas di 2030 kan. Indonesia sudah mencanangkan Indonesia inklusif disabilitas. Artinya ketika inklusif disabilitas berarti inklusif untuk semuanya kan gitu, termasuk bagaimana upaya perlindungannya. Kemudian yang kedua, mendorong keterlibatan kelompok rentan dan kelompok penyandang disabilitas, termasuk kelompok penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak kelompok rentan tersebut. Dan kalau di disabilitas berarti pemenuhannya harus sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya, kan begitu. Karena kita lihat kan memang sejauh ini juga kalau dibilang pemenuhan hak, Indonesia masih masih jauh lah dari harapan gitu. Karena masih banyak diskriminasi dimanapun, baik kepada kelompok disabilitas maupun kelompok-kelompok yang lainnya, termasuk para pejuang HAM. Nah, kemudian memunculkan
yang ketiga itu adalah bagaimana memperkuat upaya pelindungan bagi para pejuang HAM. Nah, termasuk kelompok penyandang disabilitas dari upaya SLAP ya. SLAP itu kayak semacam apa ya? Ada serangan balik bagi bagi pejuang HAM gitu ketika mereka memperjuangkan hak-haknya dari serangan balik, misalnya dari perusahaan tambang, dari perusahaan-perusahaan yang industri ekstraktif kan gitu. Nah, maksud saya ini kemudian bagaimana kemudian bisa bersinergi antara NHRI ya, apa namanya National Human Rights Institution, lembaga-lembaga hak asasi manusia di Indonesia, baik itu KND, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, ini bisa berkolaborasi untuk menciptakan sebuah pelindungan HAM bagi pejuang HAM dengan metode inklusif disabilitas. Jadi harus melihat bagaimana kemudian kelompok-kelompok disabilitas dapat terlindungi. Contoh kasus misalnya yang dialami teman-teman PJS kemarin di Jogja ketika dia mendampingi seorang dokter gigi, TS kalau nggak salah ya namanya, saya agak lupa. Nah kemudian mereka diprotes tuh oleh suaminya, gitu kan, diprotes sampai kemudian mengalami intimidasi. Iya, oleh suaminya. Jadi ketika mereka teman-teman PJS mencoba menjemput si dokter ini ke panti rehabilitasi di Jogja itu nggak dikasih, malah kemudian pantinya bilang ini yang berhak untuk mengeluarkan adalah yang memasukkan ke sini gitu. Artinya kan si dokter ini bilang gitu, kok nggak ada inform consent untuk memasukkan saya ke sini gitu. Nah, ketika teman-teman berusaha memperjuangkan itu untuk mengeluarkan dokter TS itu tadi, diintimidasi sama apa namanya suaminya, dan bahkan sampai ada ancaman pembunuhan juga terhadap teman-teman PJS. Ini artinya kan ini kita butuh pelindungan bagi pejuang HAM nih. Teman-teman PJS ini kan pejuang HAM bagi kelompok disabilitas mental. Gitu. Perhimpunan Jiwa Sehat. Perhimpunan Jiwa Sehat. Jadi apa tadi SLAP? SLAP itu Strategic Lawsuit Against Public Participation. SLAP, iya. Jadi orang yang akan membela, yang menjadi pejuang pembela HAM itu justru diserang balik, kriminalisasi gitu ya, dilaporkan, diancam gitu ya. Kalau di Undang-Undang Lingkungan, di Undang-Undang 32 tahun 2009 kan di pasal 66 sudah jelas. Di situ pasal itu tentang anti SLAP, bahwa seorang pejuang lingkungan tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Cuman di konteks HAM yang lainnya ini kan belum ada upaya perlindungan itu, walaupun kemudian beberapa tahun kebelakangan ini muncul deklarasi pejuang HAM, tapi secara institusional kan negara belum melindungi itu gitu loh. Nah ini yang menjadi tujuan saya ketika nanti masuk ke Komnas HAM untuk membuat semacam formula perlindungan yang memang inklusif disabilitas, termasuk bagaimana kemudian disabilitas mental mendapatkan ruang tenang kan gitu, ketika mereka mengalami tekanan dan apa namanya ancaman, sehingga di ruang amannya itu ada ruang tenang, mereka bisa healing dan sebagainya, terus mendapatkan layanan psikologi kayak gitu. Gitu. Terdengar berat sekali. Ini kopinya boleh diminum nggak, Cak? Ini ada kopinya loh. Ya, tak minum dulu ya. Ya berat banget ya. Ya memang kalau ngomong HAM di Indonesia memang berat kok. Saya sampai karena banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas kan sampai hari ini. Peristiwa Talang Sari, Tanjung Priok, kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet di tahun 99 itu juga belum selesai loh. Ini PR yang nantinya itu menjadi PR yang sangat krusial bagi komisioner Komnas HAM ke depannya. Gitu. Iya. Benar. Apalagi? Biar nggak terlalu tegang lah. Ini masih proses ini, Cak. Habis minum kopi terus memproses dulu. Oh, masih prosesnya. Gitu ya. Memproses kopinya. Jadi ketika kita ngomong proses minum kopi kan ada rasa pahit. Nah, di situlah letak HAM. Ini pahit banget, pahit. Berasa pahit. Belum ada yang manis pelaksanaannya selama ini. Beberapa kali sidang peradilan HAM di Indonesia juga berakhir tidak menguntungkan bagi para pejuang HAM kan itu. Bahkan pelakunya dibebaskan ketika mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini kan bukti lemahnya pelindungan HAM di Indonesia gitu. Ya itu urusannya sampai nyawa kan, Cak? Iya, betul. Gitu. Wah, kalau saya sih urusan nyawa saya serahkan sama yang di atas, bukan lampu ya, tapi sama Gusti Allah lah ya, kalau orang Jawa gitu ya.
sama Gusti Allah yang menciptakan kita, itu aja sih kalau saya. Hampir keselak loh tadi. Bilang lampu itu sampai kesel ya. Waduh, menakutkan. Jadi apa ya? Apa namanya? Di topik yang serius ini tuh masih bisa bercanda ya. Dengan Tuhan lagi, Cak Wawa itu. Hebatnya Cak Wawa itu. Bosen ya urip apa hidup terlalu serius, masa di persidangan serius gitu kan. Ini saatnya podcast ini healing lah bagi kita gitu kan. Ngobrol serius tapi santai kan gitu. Iya. Masa di persidangan lucu-lucuan. Ya bisa kena contempt of court kan gitu. Walaupun sekali-kali kadang terlontar yang lucu-lucu biar agak nggak tegang kalau misalnya pemeriksaan saksi kan gitu. Kadang saksi kan tegang banget, apalagi kalau pengacaranya bilang, saudara saksi, Anda sudah dibawa sumpah ya, berkata sejujurnya dan sebenar-benarnya. Karena kalau Anda tidak berkata sejujurnya dan sebenar-benarnya, Anda akan menerima resikonya, Anda bisa dipidana. Apa nggak tegang saksinya? Gitu kan. Saya penasaran, Cak. Apa namanya? Kalau kondisi pemenuhan hak asasi manusia untuk teman-teman disabilitas sendiri itu sekarang kayak gimana gitu? Mungkin ya bisa digambarkan beberapa poin. Iya. Kuliah umum. Aduh, apa ya, lucu aja sih beberapa kali lihat kejadian kayak Menteri Sosial kemudian melakukan audism terhadap teman-teman tuli dipaksa mendengar dan berbicara, dan itu disandingkan dengan kondisi staf sus si Angki Yudhistia yang dia bisa bicara, memang dia HOH kan, dan dia juga tidak dari lahir kondisi kedisabilitasannya. Nah, tidak bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kasus, misalnya kasus DH nih. Tiba-tiba Kementerian Keuangan memecat DH tanpa membuat pokja ya, atau bukan pokja lah, nggak enak nanti kalau pokja ada di sebelah, nggak enak lah. Tim khusus ya, tim ad hoc untuk menyelidiki kasus DH. Padahal sudah jelas diketahui bahwa DH itu tengah malam, sempat itu sering tengah malam datang ke kantor dan berlari-lari di kantor itu gitu. DH itu merasa kayak ada bisikan-bisikan bahwa akan terjadi kristenisasi terhadap keluarganya. Gitu. Nah kayak gitu, dan kemudian sampai bisikannya sampai menuntun dia ke Sumatera untuk mencari sebab itu. Nah itu dianggap mangkir oleh Kementerian Keuangan gitu, dan kemudian tanpa pertimbangan tertentu, tanpa melihat kondisi kedisabilitasannya, karena nggak ada akses akomodasi yang layak bagi DH ya. Akhirnya muncullah surat pemecatan itu gitu kan. Dan walaupun kemarin sidang alhamdulillah kita menang gitu ya. Menang. Tapi ya itu tetap harus dikawal ya, karena ini belum bisa dieksekusi dalam konteks ya ditunggu sampai 2 minggu yang akan datang apakah pihak tergugat yaitu Kementerian Keuangan dan BPASN banding atau enggak. Kita sih berharap enggak ada banding kan gitu, dan bisa dieksekusi sehingga DH bisa dipulihkan nama baiknya sebagai ASN dan bisa bekerja. Tapi ini PR lagi, ketika nanti DH bekerja, kita sebagai kelompok disabilitas harus mengawal ini agar tidak ada tekanan terhadap DH. Karena yang ditakutkan kan tekanan terhadap DH. Bahkan kemarin tuh ya, pasca konflik kan? Iya, pasca konflik. Sebelum konflik pun DH sempat diancam, DH harus mengembalikan beasiswanya, yang itu notabene beasiswa itu didapat dari AAS gitu, dari Australian Award Scholarship gitu. Gitu. Ternyata banyak. Jadi pemerintahnya pun, pejabat publiknya pun sebenarnya banyak yang belum paham soal gimana sih memenuhi hak difabel itu gitu ya. Iya. Mensos masih seperti itu. Menteri Keuangan, walaupun mungkin nggak menterinya langsung yang tapi kan pasti semua kan atas persetujuan menteri ya. Sampai memecat minta DH berhenti dengan hormat kayak gitu-gitu kan, itu atasan menteri juga kan. Nah itu. Karena memang pemahaman pemerintah saat ini, memang ada Undang-Undang 8 2016 yang sudah mulai bergeser dari jari tipis ya, dari pendekatan model belas kasihan kepada pendekatan hak asasi manusia, tapi implementasi di lapangannya masih perlu adanya pengaruh utama disabilitas di pemerintahan kita gitu. Ini yang belum tampak kelihatan betul gitu loh. Ya. Gitu. Ini jadi PR kita semuanya sebenarnya untuk mengawal ini. Gitu. Kalau di konsep Islam mungkin belum sampai ke
perilaku. Iya, belum sampai perilaku. Dituturkan lewat lisan. Dilakukan lewat tingkah laku. Iya kan. Uinnya keluar nih. Al-imanu apa tuh? Lupa saya. Ada uin dong lupa lo ya. Aduh, tolong jangan dituturkan kampus. Ini. Halo Pak dosen, lulusan Anda. Maaf ya Pak, pas kuliah saya sering bolos. Kalau jadi umat muslim kan berarti Islamnya masih belum apa ya gitu. Betul. Aduh. Apa ini Mas Joni? Kok dahsyat banget ini rasa angetnya Gimana, tuh. Kak? Gimana? Enak? Enak banget ini. Rasa angetnya juga pas, terus manisnya juga pas. Dan ini cocok untuk ketika di hawa-hawa dingin tuh untuk menghangatkan badan juga. Untuk imun bagi tubuh kita tuh sangat cocok ini Mas Joni. Wih, mantap. Jadi ini tuh Cak, ini produk yang baru tak ketahui kemarin pas puasa. Jadi ini jahe instan buatan teman-teman forum komunikasi difabel Cirebon, namanya apa? Usaha Mandiri Abadi gitu. Jadi katanya Iya. Oke. katanya itu mereka bikin dari jahe merah, kemudian gula, semuanya dengan bahan-bahan yang asli begitu, kemudian dibikin secara ya alami oleh teman-teman difabel di Cirebon lalu diproduksi seperti ini. Nah, itu ada varian juga, ada varian apa? Temulawak, ada kunyit, ini yang kunyit ini. Oke. Nah, ini yang kunyit. Kalau butuh nanti bisa diorder di sana begitu oleh Mas Mujib dan teman-teman ini produsennya. Oh, jadi ordernya langsung ke Cirebon ya? Iya. Kalau order ke saya nanti Nggak habis nyampe punya nanti. saya. Iya. Transfernya tak terima. Harganya berapa persatuan Mas? Berapa ya? Sekitar 35 sampai 40 ribu begitulah kira-kira. Terjangkau Satu lah botol. untuk ukuran satu botol ini ya. Pokoknya enak. Ya, saya ngerasain enak banget. Nah, lalu Cak, kan apa ya, dari tadi kan kita udah banyak ngobrol nih soal kondisi pemenuhan hak difabel gitu ya. Terus tadi soal pejabat publik kita yang kesadarannya juga masih perlu banyak. Nah, tapi kan Komnas HAM ini tugasnya kan lebih luas ya, lebih luas akan memantau pemenuhan hak asasi manusia secara umum gitu. Terus ya tadi Cak Wawa bicara banyak soal difabel. Kemudian kan belum lama ini kita sebenarnya sudah punya KND, Komisi Nasional Disabilitas. Nah, nanti gimana Cak? Apa nggak double-double ini? Sebenarnya nggak double juga sih. Kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, karena kalau kita ngomong tentang gerakan masyarakat sipil, misalnya di gerakan masyarakat petani ataupun buruh, kemudian di agraria, itu juga ada kelompok-kelompok difabel. Artinya tugas-tugas Komnas HAM ini kan sebagai koordinator NHRI ya di Indonesia, bisa merangkul lembaga-lembaga yang lainnya termasuk KND untuk kemudian sama-sama ayo nih diperjuangkan nih, misalnya petani difabel yang mengalami upaya intimidasi, terus perjuangannya kemudian mendapatkan slab. Nah, ini harus bareng-bareng apa kalau bahasa Jawanya disengkuyung gitu loh. Tidak hanya kemudian ini menjadi tugasnya Komnas HAM. Nah, mengingatkan KND kalau bahasanya teman-teman di bawah itu kan sebagai wakilnya difabel kan gitu. Nah, ayo kita membuka, kalau kok kita membuka seakan-akan saya sudah diterima gitu. Buka lowongan Islam nggak Cak? Buka lowongan Islam. Percaya diri itu penting, Cak. Ini ya, percaya diri penting ya. Oke. Nah, jadi nanti kedepannya kalau saya bisa sudah jadi anggotanya Komnas HAM, saya akan mengajak kerjasama lintas sektor itu. Kita akan ngobrolin bareng bagaimana upaya pelindungan bagi kelompok-kelompok rentan termasuk kelompok disabilitas. Karena kan ngomong perempuan berarti harus ngajak Komnas Perempuan, ngomong anak harus ngajak Komnas KPAI, dan ngomong disabilitas harus ngajak KND. Karena bagaimanapun juga mereka yang tahu kebutuhan masing-masing sektor ini kan gitu. Nggak mungkin bisa kemudian Komnas HAM itu mengetahui secara penuh kan gitu. Memang sebagai koordinator memang sebenarnya harus tahu ya. Tapi balik lagi, yang kalau di dunia disabilitas kan ada nothing about us without us. Nah, makanya kita mengajak KNT, ngajak perempuan, mengajak KPAI agar tercapai pelindungan HAM yang sangat sistematis dan
sangat kuat bagi para pembela HAM gitu. Jadi bareng-bareng diawasi gitu ya. Iya. Bareng-bareng diawasi, tapi bareng-bareng dicarikan solusi gitu ya kira-kira. Iya. Biar nggak makan gaji buta gitu komisioner-komisioner itu kan gitu. Itu. Jadi ayolah kerja bareng-bareng kan gitu. Ya ibarat di tempat yang gelap, semakin banyak lampu penerangan semakin terang. Iya betul. Semakin banyak pengawasan, lembaga pengawasan kan semakin. Kamu itu sentimen sama aku ya, dia. Oh iya. Iya. Maaf, ableism itu. Mas Joni itu selalu di tempat gelap di mana nih? Waduh, udah bikin dosa lagi habis lebaran. Ini masa Mas Joni mau tak advokasi ya? Kamu Wah itu, kebetulan itu bisa itu. Wah jangan dilaporin dong Mas. Udah ada calonnya ini di sini nih. Bisa dipanggil saya. Itu kan peribahasa. Oh iya. Ya harusnya ngomong dulu peribahasa. Oh kamu ngomongnya ibarat di tempat gitu harusnya ngomong. Jadi biar clear dulu gitu. Itu juga membuktikan bahwa membuat peribahasa itu juga ableis. Iya, itu ya dia. Enggak mempertimbangkan yang lain ya, Zak? Iya, betul. Siap. Iya. Tapi bener kan peribahasa saya? Masih aja. Nggak berani ngomong, nggak berani jawab. Maksa. Aduh. Ya benar-benar. Nah kira-kira kalau ada teman-teman nih, ini kan proses uji publik ya Cak, dan terbuka untuk memberikan dukungan ya untuk Cawawa ya. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman yang mau pengen mendukung tuh gimana gitu? Nah, kalau ada teman-teman yang pengen dukung ya, kayak layaknya kita bertarung basket itu kan ada cheerleadersnya itu ya. Oh, Oke. Hari Kamis itu bisa datang langsung ke Perpustakaan Nasional untuk melihat uji publik itu dan sekaligus membantai saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memojokkan saya kan itu. Agar tahu kualitas saya sebagai calon komisioner Komnas HAM kan itu, calon anggota Komnas HAM. Tapi bisa juga kalau teman-teman tidak bisa hadir, teman-teman bisa mendukung dengan berkirim surat ke Pansel, Panitia Seleksi calon anggota Komnas HAM. Nah, melalui emailnya itu pansel@komnasham.go.id atau panselkomnasham@gmail.com. Itu sampai kalau seingat saya ya itu sampai pertengahan Juli ya. Pertengahan Juli. Nah, kemudian format emailnya gimana? Masukan masyarakat sipil, itu di subjeknya ya, judul emailnya masukan masyarakat _ nama calon, serta melampirkan data diri Anda, NIK, nama, email, telepon, dan file pendukung berupa PDF atau dalam link Google Drive. Itu. Oh ya nanti saya cantumin di video juga ya. Siap. Oke, jadi judulnya masukan ya. Masukan, jadi bisa aja memberikan masukan yang negatif lah, masalah kan gitu. Karena ini sekarang saya ini lagi dicari rekam jejaknya nih. Apakah benar sih saya berjuang untuk petani, lingkungan, atau jangan-jangan hanya klaim-klaim semata kan gitu. Itu. Iya. Saya belum ditelepon kayaknya. Oh, belum ditelepon. Kalau ditelepon ku ceritakan hari ini. Tapi gimana Cak? Rasanya mencalonkan diri gimana Cak? Ngikutin prosesnya itu gimana Cak? Ya asik ya. Mungkin sama dengan teman-teman yang mencalonkan diri kemarin ya, teman-teman di Fabel. Tantangannya memang besar banget. Waktu masih administrasi kita tidak berpikir macam-macam lah ya. Begitu masuk di ujian tulis dan penulisan makalah, saya lihat itu waktu itu aplikasi yang digunakan, aplikasi poster namanya, itu nggak akses buat teman-teman di Fabel sensorik penglihatan Mas Joni. Dan saya protes waktu itu. Iya, sekarang yang mencalonkan saya. Tapi bagaimana kemudian di tahun depan, di periode berikutnya teman-teman di Fabel Netra yang mencalonkan, ini nggak akses buat teman-teman. Saya bilang gitu. Karena nggak terbaca sama sekali, nggak ada pilihan aplikasi aksesibilitas buat teman-teman di situ. Karena kan memang kemarin online ya. Nggak tahu nanti ke depannya apakah offline untuk tes tulisnya itu. Itu sih. Terus kemudian
Ya ada harapan cemas karena satu-satunya calon dari kelompok difabel ya saya. Makanya wah, ya tapi saya nothing tulus lah. Ketika saya nanti nggak diterima ya alhamdulillah, diterima ya alhamdulillah. Artinya apa? Berarti saya sudah berani mencoba gitu kan. Tapi besok diterima nggak diterima ke podcast lagi. Weh, ya tenang aja kalau itu ini saya akan bercerita pengalaman dari mulai awal, bagaimana mengumpulkan dukungan di awal pendaftaran kan. Dukungan itu kan mulai dilakukan di awal pendaftaran sampai hari ini kan gitu. Itu sampai kemudian diproses uji publik, nanti di tahap selanjutnya kan ada tes psikologi ya. Psikologi dan tes kesehatan. Habis itu baru uji publik lagi nih dengan DPR, wawancara dengan DPR, baru ditentukan berapa orang yang nanti berhak untuk menjadi anggota Komnas HAM kan itu. Jadi masih cukup lama lah kalau dilihat dari periodisasi habisnya masa jabatan itu sampai November. November. Iya. Berarti kalau terpilih November kamu baru disumpah masuk nanti. Iya. Ya, nanti pokoknya November atau Desember kepilih nggak kepilih harus di sini lagi. Iya. Podcast 4 kali, Bos. Lama-lama dapat payung kayak di sini. Iya. Sama ini ya, kita tunggu tumblernya ya. Iya. Tumbler dari masih proses cetak ya. Pokoknya komentar yang terbaik, yang terbagus akan dapat tumbler. Salah satunya, yang kedua dapat itu tadi dari kaos dari Sangwin. Jadi ada satu kaos Speak Up Your Rights. Ini sama satu tumbler apa tadi? Keadilan dari LBH Disabilitas. Keadilan untuk disabilitas adalah keadilan untuk semua. Ini kayaknya satu tema ya, jadi baju sama ini. Sama obrolan gitu. Satu tema ini. Jangan-jangan pertanda ini kan. Iya, aduh. Benar. Cak, ini karena sudah sore. Bener atau? Iya. Sore, bener. Udah sore. Udah jam 4:30. Apa Cak kira-kira harapan sampean nih yang bisa dipesankan ke teman-teman seantero Indonesia ini? Subscribernya sudah 500.000. 500.000. Hampir 1.000. 500 hampir 1.000. Ya. City mewah ini. City mewah. Belum sampai ke istimewa, masih city mewah. Aduh. Ya sesuai dengan tema baju kita ya. Speak up your right ya kan. Artinya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu ketika teman-teman mengalami tindakan diskriminasi terhadap hak-haknya sebagai seorang difabel maupun sebagai bagian dari manusia di Indonesia, bagian dari masyarakat Indonesia. Ayo berbicara, laporkan, baik itu ke lembaga negara maupun lembaga-lembaga advokasi yang ada di Indonesia, termasuk organisasi bantuan hukum, agar teman-teman mendapatkan hak yang setara. Kenapa kalau saya bilang setara? Kalau sama itu berarti masih ada diskriminasi. Tapi kalau setara berarti di situ ada akomodasi yang layak yang harus disediakan oleh negara, seperti dalam 22 hak yang ada di Undang-Undang 8 2016. Itu Mas Joni. Iya. Begitu juga dengan kelompok yang bukan difabel ya Cak? Iya, begitu juga dengan kelompok yang bukan difabel, terutama banyak nih kaum perempuan yang di luar sana yang kemudian menjadi korban pelanggaran HAM, baik itu kekerasan seksual atau apapun namanya. Ayo, sudah saatnya kita bangkit, kita suarakan hak-hak kita, jangan ragu, jangan kendor, dan jangan takut ketika memperjuangkan hak. Karena bagi kami hak ini, hak asasi manusia adalah hak mutlak yang sudah kita miliki sejak dari kandungan. Gitu. Ini berasa lagi di 0 km, Mas. Demo. Saya jadi ingat waktu zaman masih seneng pegang megafon itu. Saya sudah lama jadi ikut semangat nih lu. Iya. Saya lama nggak ikut aksi, makanya gak bergelora gitu kan, suruh ngomong harapan itu. Kapan Cak terakhir aksi Cak? Terakhir aksi saya 2018. Wah. Waktu itu aksi budaya dengan teman-teman disabilitas di Jakarta.
untuk memperingati waktu itu Hari Disabilitas Internasional kalau nggak salah waktu itu. Berarti lebih baru. Aku 2014. Udah berapa tahun itu Mas? Dan saya ditunjuk sebagai konaknya di Jakarta itu oleh teman-teman di Babel itu. Bener. Aduh. Oke. Terima kasih banyak Cak Wawa. Makasih Cak. Sama-sama. Semoga ini adalah ya bagian untuk memperkuat pemenuhan HAM di Indonesia. Gitu kan. Jadi haknya disabilitas adalah juga hak kita semua gitu kan. Tadi keadilan untuk difabel adalah juga keadilan untuk kita semua. Oke. Yes, mantap. Apa lagi nih? Udah dari saya, tinggal menunggu closing dari Mas Joni nih. Transferan ditunggu ya. Enggak saya kesini nggak dibayar kok, tenang teman-teman. Sampai nanti podcast keempat kelima saya nggak dibayar, tenang aja. Nggak ada. Maksudnya transferan dari Cak Wawa kan? Enggak. Itu perkara lain ya. Wah, ini berarti saya membuat podcast ini membayar channel Joni Yulianto. Tidak ada. Ini murni obrolan untuk berbagi buat kita semua. Dan mari kita sama-sama memberikan kontribusi untuk pemenuhan HAM, mekanisme pemenuhan HAM yang lebih baik. Siapapun kita tentu bisa menjadi pelapor, baik itu sebagai korban maupun yang mengetahui gitu ya Cak ya. Iya. Kemudian kita juga bisa memantau. Kebetulan untuk isu difabel kita sudah punya formasi Forum Masyarakat Sipil Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas. Itu Cak Wawa juga bagian dari formasi disabilitas, Andi juga bagian dari situ, saya juga dan banyak teman-teman yang lain. Mari kita gunakan wadah itu untuk memperjuangkan hak-hak difabel khususnya maupun pemenuhan HAM pada umumnya. Semoga obrolan kita tidak membosankan. Kita akan ketemu di konten-konten berikutnya. Makasih banyak Cak. Iya, sudah menyempatkan. Andi juga terima kasih banyak. Dan kita akan ketemu di konten berikutnya. Dan salam inklusi. Kak. Oke. Kayaknya akan lebih banyak